kalau aku sebagai dosen, karena aku masih belum dosen tetap ya. Sebenarnya kalau misalkan sebagai dosen tetap tuh banyak banget Banyak banget ya. banyak banget. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat. Dan mereka juga punya program-program, misalkan mau bikin sekarang itu juga mahasiswa juga nanyanya macem-macem. Jadi aku minimal tahu itu apa. Bisa kadang-kadang hal tak terduga ya. Waduh, luar biasa Riz. Mereka tuh sebenarnya schedule padat banget. Oh, makanya gitu. buat mahasiswa-mahasiswa kalau misalnya dosennya agak susah temuin, kadang-kadang suka tiba-tiba batalin, jangan ngejudge ya. Iya, karena emang kerjanya banyak banget. Aku ngelihat anak-anak itu antusiasnya untuk membaca kurang. Ya pasti. Kayak udah beda dari zaman kita sama zaman dulu, itu beda banget, Ri. Antusias membacanya tuh kurang banget itu. Kalau untuk kayak Ria tuh bebannya masih Aku masih ngajar ngajar, ya? Ngajar aja aku gitu masih ya? ngajar aja. Oh, beda dengan dosen yang udah tetap. Beda. Karena kan mereka dosen tetap itu job desk-nya bukan cuma mengajar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Semuanya ada di sini. Yes, mantap. Nah, berarti kamu kalau waktu pesan pertama waktu masuk ke kelas itu, kamu lebih banyak kayak pengen mereka juga perkenalan dengan diri mereka, Iya. ya gitu-gitu ya, asal dari mana Yap. gitu-gitu ya. Terus kamu perkenalan diri kamu. Terus waktu mereka tahu kalau kamu alumni dari Telyu juga, mereka gimana responnya? Mereka tanya-tanya juga sih, kayak kerja di mana dulu, habis gitu kenapa sih Bu mau jadi dosen kayak gitu, terus kenapa nggak kerja aja ya, kayak gitu gitulah. Oh, kayak gitu-gitu ya. Nah, udah itu waktu Ria kan itu ibaratnya itu udah itulah ya kesan yang pertama yang jadi dosen ya, selain tadi masuk kelas sama yang manggil ibu itu tadi ya. Nah, udah itu kalau Ria biasanya kalau persiapan sebelum jadi mengajar nih, biasanya ada persiapan khusus gak? Wah, rempong banget Ri, asli. Mungkin karena aku juga tipikal orang yang nggak nyantai kali ya, kan ada dosen yang nyantai aja udah. Mungkin kayaknya kamu tipikal orang yang perfeksionis, benar gak sih? Bisa dibilang ya? bisa dibilang kayak Iya, gitu. Jadi kalau orang tuh kadang aku lihat juga beberapa dosen kan gimana besok gitu, kalau misalkan mau ngajar besok ya udah gimana nanti aja gitu. Nah kalau aku nggak bisa, kalau aku itu besoknya ngajar pasti malam ini aku baca materinya, Supaya aku baca hafal betul ya. ngerti lah mungkin Ngerti ya, lah minimal nih kalau dia minimal ada. ngerti ya gitu, aku paham karena sekarang itu juga mahasiswa juga nanyanya macem-macem, jadi aku minimal tahu itu apa. Bisa Terus kadang-kadang hal tak terduga ya. waduh, luar biasa Ri, sampai percintaan juga segala ditanya. Waduh. Jadi semua itu aku harus pahamin. Terus kayak slide itu aku bener-bener dari awal sampai akhirnya thank you itu aku bener-bener, aku nggak suka terlalu panjang, aku nggak suka, kan ada orang yang slide-nya panjang gitu, aku nggak suka terlalu panjang, sedikit aja yang penting materinya masuk kayak gitu. Terus kayak aku harus ngasih tugas nggak ya, itu aku harus pikirin sebelumnya. Terus oh ini nanti ada kuis nggak ya, aku harus pikirin. Terus kalau minggu kemarin aku kasih tugas, berarti minggu ini aku harus ngebahasnya kayak gimana gitu. Dan mungkin yang pernah aku ajar juga mahasiswa udah hafal. Beberapa kali aku suka kasih games. Oh, games kayak ice breaking gitu ya. Tapi ice breaking-nya itu nanti bakal jadi nilai buat mereka, buat jadi poin. Oke. Tapi ice breaking-nya itu berhubungan dengan dengan mata kuliah Oh kamu jelas, aja, pasti ya. semua ice breaking aku itu materi gitu, Ya, materi gitu. Nah, kenapa? Karena waktu setahun pertama, ya satu semester sampai setahun pertama aku ngajar, itu tuh aku ngelihat anak-anak itu antusiasnya untuk membaca kurang. Ya pasti. Kayak udah beda dari zaman kita sama zaman dulu, itu beda banget Ri. Antusias membacanya tuh kurang banget itu. Habis gitu mereka itu kalau misalkan kita, kalau zaman dulu kita ya disuruh berkelompok gitu ya, ada tugas berkelompok presentasi, masih ada rasa kayak oh iya oke, kita mau bikin presentasi yang sebagus-bagusnya, kita mau nunjukin kalau kelompok kita lebih baik daripada kelompok yang lain gitu ya. Jiwa kompetisi masih ada. Ya? Sekarang enggak Ri. Oke. Gitu. Makanya aku butuh games-games itulah gitu. Supaya ini juga memacu mereka untuk mikir juga ya. Biar blend juga di kelasnya gitu anak-anak gitu. Tapi berarti kalau setiap
malam sebelum mengajar besok paginya atau siang sorenya itu Ria pasti ada persiapan segitulah ya, yang baru-baru yang belum pernah disampaikan. Betul. Tapi kan kalau misalnya udah sering disampaikan kan mungkin Ria udah 2 semester ya. Udah 2 semester. Kan pasti kan masuk semester yang sekarang ini kan. Berarti kan semester sebelumnya udah pernah ngajar itu kan? Gitu Enggak, kan? Ri. Jadi gini, gitu. semester itu kan ganjil genap, Benar. ya kan? Jadi aku udah ngajar berarti 4 ya, Semester. 4 semester. Kan 2019 Januari Agustus, 2020 Januari Agustus. Benar ya? Iya. Berarti 4 semester. Benar. Nah, materi yang ada di semester ganjil itu nggak akan ada di semester genap. Oke. Gitu. Jadi kalau semester ini aku ngajar mata kuliah A sama B gitu ya, nanti semester depan aku nggak ngajar materi itu lagi, ngajarinnya yang CD. Nah baru keulang lagi tahun depan. Iya, maksudnya gitu. ganjil ke ganjil itu kan kamu udah pernah ngajar. Udah pernah ngajar. Maksud aku tuh karena kamu udah pernah ngajar, tapi kamu butuh persiapan lagi nggak sih? Atau emang ya udah bakal kayak gitu lagi semester yang ganjilnya gitu, lagi ya. ngajarnya gitu? Paling persiapannya tetap ada, tapi nggak sebanyak yang sebelumnya. Kayak di tahun kemarin aku udah ngerasain nih, oh anak-anak butuh games. Oke. Makanya di tahun ini aku banyakin games kayak gitu. Habis gitu, kalau kayak PPT kan sudah ada, berarti aku nggak usah bikin lagi. Paling aku cuma nambah-nambahin. Kalau dulu setiap malam atau sehari sebelum aku ngajar tuh, aku full ngerjain PPT. Ri. Oh, Itu yang jadi ngerti. lebih ringan ya Lebih kerjaannya ringan ya? karena materinya sudah ada sebetulnya, PPT-nya udah ada. Jadi aku sudah bisa presentasi. Kalaupun aku nggak punya games, aku bisa ngalir aja dengan presentasi yang aku punya gitu. Oh, Jadi paling prepare yang sebelumnya aku bikin games itu. Paling ada pembaruan dikit ya. Mungkin repotnya waktu awal-awal itu kayak buat PPT lagi. Iya. Itu tuh paling buat PPT kan mikir juga ya. Wah, parah mikir sih, banget. Ri. Walaupun ibarat kelihatan orang liatnya cuma 10 slide misalnya Tapi simple. itu tuh bikinnya Iya. wah luar biasa Terus sih. kita harus mikir juga kalau kita bikin ini alur ngomong kita bakal gimana. Benar itu nggak sih? Iya, benar. kayak misalkan ini kepenuhan nih slide-nya, berarti harus ada yang aku delete, tapi materi itu harus disampaikan. Berarti kan aku Iya. harus ngapalin, Improve lagi kan, benar, kayak benar. gitu. Oh gitu ya. Oke, nah jadi berarti lebih ringan lah ya daripada semester sebelumnya. Dan udah itu, nah aku tuh penasaran sih sebenarnya. Kalau misalnya dosen itu kan yang aku tahu ya, aku sebagai orang awam ngeliatnya, ya udah ngajar aja. Emang di balik layar itu ada kerjaan lain nggak sih selain ngajar si dosen ini? Sebetulnya kalau aku sebagai dosen, karena aku masih belum dosen tetap ya. Sebenarnya kalau misalkan sebagai dosen tetap tuh banyak banget Banyak banget ya? banyak banget. Harus mereka tuh ada ketentuan untuk berapa minimal harus publikasi. Oke. Kayak gitu, harus bikin jurnal yang kayak gitu tuh minimal, penelitian. Kemudian ada pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat tuh contohnya kayak ngasih sosialisasi di PKK mungkin kayak Oke. gitu. Oh kalau akuntansi itu seperti ini. Oke, punya bisnis kecil UMKM, tapi harus ada pencatatannya Bu. Itu dianggapnya sebagai pengabdian masyarakat. Nah, setiap dosen itu punya target sendiri-sendiri. Ri. Misalkan nanti gitu ya, aku jadi dosen tetap gitu ya, amin gitu ya. Amin. Itu ya itu aku harus punya target-target itu, Ri. Kalau kayak kamu sekarang belum ada nggak? Kalau aku sekarang belum ada. Aku belum ada, dan mereka juga punya program-program, misalkan mau bikin kuliah umum, kemudian mau bikin bedah buku misalkan, itu ya dosen yang ngadain kayak gitu. Terus belum lagi kalau dosen tetap itu kan ada sidang, ada nguji skripsi, nguji tugas akhir kan, dan ada penyidangan, ada sidang kayak gitu. Kalau dia belum bisa? Aku belum bisa, gitu. Nah kalau mereka punya, jadi mereka tuh sebenarnya schedule-nya padat banget. Oh makanya gitu. buat mahasiswa kalau misalnya dosennya agak susah temuin, kadang-kadang suka tiba-tiba batalin, jangan ngejudge ya. Iya, karena emang kerjanya banyak banget. Terus kalau misalkan nih, mungkin dulu kita sebagai mahasiswa kan mungkin adalah cerita dari kakak tingkat, dosen itu mah gampang di kelas mah nggak terlalu sibuk, paling juga jelasin materi, jelasin slide, pulang. Terus nanti waktu kita diajar ternyata benar, mereka beliau hanya jelaskan apa yang ada di PPT, selesai keluar, pulangnya mungkin cepat karena cuma bacaan PPT doang. Kenapa ya? Karena itu mereka tuh banyak banget kerjaannya gitu, nggak mungkin beda dengan dosen-dosen yang kayak aku. Oh kalau Bu Ria kok bisa sih sampai bikin games, kok kalau Bapak ini nggak bisa? Ya karena emang beda bebannya gitu. Berarti kalau untuk kayak Ria tuh bebannya masih aku masih ngajar aja aku gitu masih ya? ngajar aja. Oh beda dengan dosen yang udah tetap. Beda. Karena kan mereka dosen tetap itu job desk-nya bukan cuma mengajar,
Iya. Kayak gitu. Mereka juga nanti harus ikut rapat perubahan kurikulum, rapat perubahan, mungkin ada mata kuliah yang dihapuskan harus diganti dengan apa. Itu mereka harus bantuin ngerancang. Benar-benar. Belum lagi nanti akreditasi ya. Betul, gitu. Jadi banyak banget. Jadi kalau mahasiswa ngerasanya ngajarnya gini doang, terus ujian susah. Emang itu tugas mahasiswa buat belajar lah itu. Kalau tugas dosen mah cuma ngajarin doang. Ngajarin doang. Berarti kita nggak boleh ngejudge ya. Nggak boleh. Karena aku dulu ngejudge ini ibu ini kok sibuk banget, bapak ini sibuk banget sok gitu sibuk ya. gitu ya. Padahal emang waktunya dengar ya emang mereka sibuk juga ya. Sibuk juga Benar, karena benar. setahu aku ya, sedengar aku satu dosen itu bisa dapat anak bimbingan itu lebih dari 10. Wow. Kebayang nggak kamu kalau misalkan hari ini bimbingan 3 orang sambil kamu ngajar 2 kelas gitu ya, ngajar oke 2 kelas itu ngeplas satu kelasnya 3 jam sama 3 jam udah 6 jam. Iya. Bimbingan 2 orang ya, mungkin satu orang sejam lah udah 8 jam kan. Kita di kampus aja atau kita bekerja aja cuma 8 jam sehari. Benar. Belum mereka ngerjain tugas yang lain. Emangnya mereka 8 jamnya nggak istirahat kan? Gitu sebenarnya. Ya, gitu. siap. Gitu. Ya, berarti nggak boleh ngejudge ya Betul. mahasiswa ya. Ya. Jadi tadi udah banyak cerita gimana awal mulai jadi dosen. Betul. Tadi yang kedua tadi gimana kesan pertama jadi dosen. Terus gimana yang harus disiapin pas waktu ngajar ya. sebelum ngajar. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.